welcome back to my channel. Buat yang belum kenal, nama gue Sofyan Pratama. Hari ini gue bakal bahas tentang 6 tips komposisi dalam fotografi pakai smartphone. Alright, ini gue lagi ada di Taman Lapangan Banteng. And it's a perfect sunny day. Kalian bisa lihat cerah banget hari ini. Gue nggak ngerti, tumben banget. Dan gue rasa Lapangan Banteng ini enak banget buat kita fotografi pakai teknik composition ini, karena banyak tempat-tempat yang arsitekturnya tuh minimalis, cakep gitu, dan shape-nya juga bagus. So, apa sih teknik komposisi ini? Jadi teknik komposisi itu adalah cara lo nempatin objek-objek yang ada di satu frame foto, dan cara lo naruh elemen-elemen yang ada di sekitar objek foto itu biar hasilnya tuh enak dilihat gitu dan bagus gitu. Jadi intinya biar lebih aesthetically pleasing gitu. Teknik komposisi itu menurut gue cara buat ngelatih skill kita dalam fotografi biar soul-nya dan feel-nya tuh dapet gitu. Jadi saat kita foto, kita tuh tahu apa yang kita foto, kita framing apa yang kita mau frame, itu tuh biar enak dilihatnya dan nggak ngawur, nggak awur-awuran gitu. Nggak asal-asal jepret-jepret sana sini gitu. Jadi intinya itu. Jadi sebenarnya teknik komposisi itu banyak banget. Cuman gue bakal bahas 6 teknik komposisi yang menurut gue itu kepake banget buat gue, dan gue rasa itu akan berguna banget buat kalian. So yeah, let's do it. So teknik yang pertama itu centered position and symmetrical. Jadi sesuai namanya, centered position and symmetrical. Kalian posisiin objeknya kalian tuh di tengah nih kayak gue sekarang. Terus kalian juga harus lihat samping, kiri, kanan, atas, bawah sebisa mungkin itu simetris dan lurus. Jadi buat gue teknik symmetrical ini adalah teknik komposisi yang paling basic tapi eye pleasing buat gue. Kalau kalian ingat dulu zaman 2014 sampai 2019 Instagram kan lagi booming banget ya sama foto-foto yang estetik gitu ya. Yang kalau naruh objek tuh di tengah, terus samping-sampingnya minimalis, atau samping-sampingnya tuh simetris gitu. Nah, foto-foto itu pakai teknik symmetrical ini. Sebenarnya banyak sih, banyak objek yang bisa kalian pakai. Kalian misalnya kan bisa taruh kameranya tuh di dekat air, terus kalian pakai refleksinya itu buat taruh di garis tengah, terus objeknya ada di atas sama refleksinya di bawahnya gitu. Itu bisa ngasih create symmetrical juga. Dari symmetrical and centered composition. Intinya symmetrical tuh komposisinya harus balance. Jadi posisi objeknya tuh di tengah, samping kiri kanannya tuh balance, atas bawahnya balance. Oke, kita cari lokasi buat take symmetrical and centered composition. Yuk kita coba cari. Ini ada tim gue di sini. Oke, let's go. Ini panas banget. Tadi sebenarnya pas gue sampai sini itu nggak gitu panas, cuman ini jadi wah gerah banget. Nah ini kayak spot yang bagus nih. Sini ada spot bagus. Kita coba take di air. Jadi kita ambil simetriknya tuh atas bawah. Jadi kita pakai refleksi air gitu. Nih kalian bisa lihat, kalian coba lihat. Nah ini cakep banget tempat loh. Oke, kita coba take si symmetrical itu di sini di air. Kita ambil refleksi airnya. Nah, di sini kalian mending bisa rotate kamera kayak gini biar kameranya tuh ada di bawah, gitu loh. Nah, oke. Nah kayak gini nanti gua akan berdiri di sini buat ngambil simetrinya. Jadi ini akan posisinya di tengah gitu loh. Dan si objeknya akan berdiri di sini. Itu akan ngebentuk symmetrical. Teknik yang kedua, rule of thirds. Ini kalau kalian lihat framing gue kan nggak di center, gue nggak di tengah, gue agak ke samping kanan. Nah kalau kalian tahu di kamera, di handphone, di smartphone sekarang tuh ada yang namanya grid lines. Ada 2 garis horizontal dan vertikal. Nah garis-garis tadi ngebagi frame jadi 9 bagian atau 9 box kalau kalian lihat di frame. Dan di antara garis-garis itu ada titik-titik yang bisa kita gunain buat teknik rule of thirds ini. Jadi sebenarnya teknik rule of thirds ini teknik basic yang mostly fotografer tuh pakai gitu. Apalagi gue ini sering banget gue pakai. Kalian kalau lihat konten-konten gue di Instagram, gue sering pakai dan gue sering kasih tutorialnya rule of thirds ini. Biasanya gue taruh framing gue kalau misalnya ambil shot medium close up.
Gue biasanya taruh objeknya tuh di antara di samping kiri atau samping kanan. Gue biasanya pakai ini buat foto-foto kalau OOTD atau apa, biar beda angle dan ngasih vibes yang beda kayak gitu sih. Biar nggak boring gitu. Soalnya kebanyakan kan orang kalau mau foto tuh ditaruhnya objeknya di tengah terus kan, pakai center tadi. Nih gue ngasih point of view yang beda dengan ngasih komposisi yang beda gitu. Intinya biar buat gue ngasih point of view yang beda. Oke, let's go. Ini di sini depan gue kita bisa take rule of thirds. Sebenarnya kalau kalian mau take rule of thirds itu bisa di mana aja. Yang penting kalian bisa mainin garis-garis grid lines-nya. Kalau mau take tuh kalian tinggal posisiin di beberapa titik-titik antara garis itu, atau kalian bisa posisiin ke box-box yang ada dan atau ngikutin garis-garis lainnya itu. Yuk, nih kita take di depan sini langsung. Nah, kalau kalian mau take pakai rule of thirds, kalian bisa coba pakai portrait mode di iPhone. Kalian pakai portrait mode di iPhone biar nanti objek utamanya itu fokus, yang di belakang ini akan ngeblur. Teknik yang ketiga, leading lines. Ini kalau kalian lihat framing gue, di sini ada garis tembok dari out frame ke arah gue. Nah, leading lines ini ngebantu ngarahin fokus penonton ke objek yang pengen dia tonton lewat leading lines ini. Nah, leading lines ini juga jadi salah satu teknik komposisi favorit gue. Kenapa? Karena kita pasti sering banget ngelihat garis-garis, entah itu di jalan, dimanapun, pokoknya garis-garis kayak tadi tembok gitu ya. Itu yang bikin kita, oh ini bisa ngebantu kita banget buat fokus ke satu objek gitu ketika kita foto gitu. Dan sebenarnya bukan cuma garis lurus doang, kalian juga bisa pakai kayak misalnya jalanan yang berkelok-kelok kayak kalau di gunung atau dimanapun, atau objek-objek yang curvy, itu bisa banget buat dijadiin leading lines juga gitu. Nih, shot favorit gue di leading lines itu biasanya yang objeknya ada di tengah, terus ada garis atau jalanan yang lurus yang nunjukin kalau oh ini nih objeknya di tengah gitu. Jadi ada garis yang oh ini objeknya ada di tengah. Buat gue teknik ini tuh bisa ngasih efek artsy ke satu foto. Alright, so buat leading lines, I find the perfect spot. Kita take di sini, ini bagus banget. Kalian lihat, set itu ke belakang. Oh wait, alright, nih kita ambil garis ini nih, set buat leading lines ke arah sana. Tuh, sini set buat leading lines. Ntar kita ada objeknya di situ, atau kita bisa ambil dari pinggir sini buat, atau kayak gini nih buat ambil leading linesnya ke arah sana. Kalau kalian mau bikin flat, ini pas banget lagi ini shadownya di tengah. Kita nanti ada objek berdiri satu di tengah. Ini bakal bukan cuman leading lines, ini bisa buat symmetrical karena ini benar-benar di tengah. Terus tuh samping kanan kirinya itu benar-benar presisi gitu leading linesnya. Terus ini shadownya kalian bisa lihat, kiri ini shadow, yang kanan ini kena lighting. Gila, cakep banget loh. Even kalian bisa ambil dari samping gini buat leading lines, nanti objeknya bisa dipakai yang di sebelah sini, pakai 0,5 pun bisa. Teknik yang keempat, framing composition. Ini kalian bisa lihat sekitar gue kayak lagi di bingkai gitu sama frame, yaitu tembok-tembok sekitar gue sama atapnya. Jadi teknik itu salah satu teknik yang paling gampang buat kalian kalau pengen bercerita dan pengen foto kalian kelihatan deep dan meaningful gitu loh. Misalnya kalian di taman nih, kosong nih taman, kalian pengen pakai teknik framing karena pengen biar dapat volumenya, kalian bisa pakai ke arah dedaunan. Jadi kalian framing tuh daun-daunan, terus kasih objeknya di tengah yang bisa ngasih ilusi biar foto kalian tuh lebih bervolume dan penuh gitu, istilahnya nggak kosong gitu. Nah oke, sepertinya kita bisa take di sini nih buat framing composition. Nih ada kotak gitu di sini. Nah cuman nanti gue akan berdiri di situ. Gue akan coba berdiri di sini. Gue akan take-nya dari sini. Ini kalau kalian bisa lihat angle-nya. Nah ini bisa dijadiin buat frame sini. Seret. Gue frame-nya coba akan dari sini nih. Terus gue akan nanti berdiri di depan sini nih. Akan ada di titik sini.
untuk dapat framingnya. Ini framingnya dari atas ini nih, garis ini nih, sama ada tuh. Ini bisa banget buat jadi framing, nanti akan jadinya segini. Teknik yang kelima, leave negative space. Apa itu negative space? Nih kalian bisa lihat sekeliling gue, itu awan. Di frame tuh ada awan dan objeknya cuma gue satu. Jadi teknik komposisi ini tuh bikin foto kelihatan minimalis dan nggak banyak distraksi di sekelilingnya gitu. Jadi misalnya objek nih, gue di tengah, sekeliling gue itu negative space dianggapnya. Jadi elemen-elemen yang nggak ada apa-apanya gitu, atau kosong. That is negative space. Jadi foto-foto yang cocok pakai komposisi negative space ini biasanya itu foto-foto yang minimalis tanpa ada distraksi di sekitarnya. Jadi kalian bisa taruh framing kalian tuh di satu tempat, misalnya di tangga-tangga yang clean, atau di tembok misalnya, atau di awan kayak tadi. Terus ada satu objek yang mencolok di situ. Jadi intinya negative space itu pengen nge-highlight, bener-bener nge-highlight satu objek sebagai point of interestnya itu. Ini buat negative space, kayaknya kita bisa kita ngambil si ini aja, patungnya aja nih. Jadi fokusnya nanti patungnya aja, sisanya tuh clear banget sky-nya, bisa banget kita pakai buat negative space. Kita coba ya, karena itu sky-nya, awannya tuh lagi bagus banget, lagi biru banget, jadi kayak bakal minimalis look-nya kelihatan, dapat banget. Wait, let's try it. Kalau trik gue kalau mau ambil negative space, menurut gue sih mending pakai portrait 2 kali atau 5 kali sekalian, biar dapat apa ya, minimalis simplicity-nya ini nih. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini kita ambil segini deh, coba 5 kali, pakai 5 kali portrait. Tuh, cakep. Komposisi terakhir, golden ratio. Kalau tadi rule of third tuh versi basicnya, sekarang golden ratio itu versi advance-nya. Nah, kalau kalian bingung golden ratio itu kayak gimana, nih framingnya ini kayak gue. Jadi ada garis line yang melengkung gitu, yang ngebantu viewers tuh ngikutin line-nya buat fokus ke objek aslinya gitu. Jadi menurut gue golden ratio itu sebenarnya susah-susah gampang, karena kita harus cari objek yang ada spiralnya gitu buat ngefokusin ke satu objek. Which itu tuh kayak harus intentional, sometimes kalian harus bener-bener tahu cara jepret yang bener supaya bisa dapetin si golden ratio ini gitu. Cuman pada intinya golden ratio itu tadi kayak komposisinya tuh kayak ngebentuk spiral buat fokus ke satu titik objek gitu. Jadi menurut gue golden ratio itu kayak versi estetiknya rule of thirds gitu loh. Kalian harus bener-bener ngelatih mata kalian buat dapetin momen yang pas di komposisi golden ratio ini gitu. Gue berapa tempat buat kita shoot golden ratio. Sini nih. Wait. Nih, kalian bisa lihat. Nih, belakang gue dia ada kayak ngebentuk garis ke atas gitu. Nanti objeknya akan gue taruh, guanya akan berdiri di situ, di ujung situ, nanti biar dapat golden ratio-nya, circle-nya. Meskipun nggak circle banget, at least kita bisa dapetin shape-nya gitu. Kita coba ya. Kalau kalian take golden ratio, kan bisa pakai di sini. Kita coba pakai landscape kali ya, 2 kali. Sebentar, ada orang. Jadi gue mau ambil di sini nih, di sininya. Nanti itu kayak akan ngebentuk at least circle. Nanti objeknya akan gue fokuskan di sini. So that's it. Coba komen di bawah mana komposisi favorit kalian. Jadi sebenarnya komposisi tadi itu bukan aturan mutlak yang kalian harus pakai terus kayak harus mengacu pada komposisi ini. Dan sebenarnya komposisi itu banyak banget, ada banyak banget. Cuman gue fokus ke 6 komposisi yang sering banget gue pakai dan favorit gue gitu. Yang gue yakin pasti kepake banget buat kalian gitu. Jadi intinya komposisi ini tuh buat ngelatih mata kita biar kebiasa pakai komposisi, bukan cuman asal jepret aja, tapi kita bisa bercerita dan bisa ngasih yang ada meaningnya gitu. Jadi jangan mikir kalian harus pakai kamera mahal-mahal buat biar dapat foto bagus. Bahkan kalian cukup pakai HP aja, bisa pakai iPhone, Android, atau handphone apapun bisa dengan teknik komposisi ini.
itu at least kalian bisa coba belajar gimana cara komposisi yang benar. Jadi cukup pakai handphone aja, kalian coba latihan aja gitu, sekali 2 kali, sering-sering latihan, lama-lama bakal kebiasa buat dapetin framing yang cakep gitu. Dan juga yang kalian harus ingat, ini tuh bukan soal teknik aja, tapi gimana cara kalian mentranslate satu teknik ke dalam visual untuk nyeritain apa yang ada di otak kalian saat kalian ngelihat sesuatu kayak gitu. So I guess that's it. So jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube gue biar channel ini makin terus berkembang dan gue bisa ngasih tutorial tips-tips lainnya yang bermanfaat. Dan jangan lupa nyalain lonceng buat kalian bisa lihat update-update terbaru gue saat itu juga. I guess see you on the next video.